Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Pola Pemakaian Air Pelanggan Rumah Tangga PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Pendahuluan, dalam melakukan perencanaan penyediaan air minum, maka salah satu data atau salah satu komponen yang dibutuhkan adalah mengetahui mengenai tingkat pemakaian air dari konsumen. Biasanya dalam perencanaan kita bisa menggunakan standar kebutuhan air dari SNI, tapi kita juga sebenarnya bisa menggunakan data yang berdasarkan rekening pemakaian air dari pelanggan. PDAM sejauh ini, salah satunya PDAM Sleman, itu menggunakan data rekening pemakaian air pelanggan biasanya untuk perhitungan tagihan atau perhitungan tingkat kehilangan air. Tapi sebenarnya data rekening ini juga dapat digunakan untuk melakukan prediksi pemakaian air bulanan serta fluktuasinya. Selain digunakan untuk menghitung fluktuasi atau prediksi pemakaian air bulanan, tingkat pemakaian air dari konsumen itu juga dapat digunakan untuk dasar penentuan blok konsumsi dan pembagian kelompok pelanggan. Dalam hal penentuan blok konsumsi, pola pemakaian air itu dapat menggambarkan volume dominan yang dikonsumsi oleh rata-rata pelanggan. Kemudian dalam hal pembagian kelompok pelanggan, perbandingan tingkat pemakaian air di antara pelanggan, terutama pelanggan rumah tangga, itu juga bisa kita analisis yang menggambarkan bagaimana tingkat ekonominya. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan kajian terhadap tingkat pemakaian air yang kita peroleh dari data rekening air pelanggan. Khususnya ini yang kami lakukan adalah di PDAM Sleman. Pada penelitian ini, data yang diambil itu berfokus pada rumah tangga disebabkan karena di PDAM Sleman, pelanggan rumah tangga itu persentasenya mencapai 97%. Dan dari tingkat pemakaian air dari rumah tangga tersebut itu 88% dari total volume air yang dijual oleh PDAM Sleman. Aspek yang ditinjau adalah rata-rata pemakaian air per sambungan rumah per bulan, kemudian bagaimana hubungan antara tingkat pemakaian air dan kategori pelanggan. Kemudian kita juga melihat tingkat pemakaian air berdasarkan musimnya. Nah, hasil penelitian ini dapat digunakan, dapat bermanfaat sebagai acuan perencanaan penyediaan air atau bisa juga sebagai dasar kebijakan, misalkan dalam penentuan blok konsumsi atau kelompok pelanggan. Selanjutnya adalah metode. Data dalam penelitian ini diambil dari data rekening pemakaian air 266 pelanggan PDAM Sleman dari tahun 2018 sampai 2019. Di mana untuk kategori pelanggan rumah tangga yang kami ambil adalah rumah tangga A1 dan A2. Dan sampel yang diambil itu di 4 unit operasional dengan jumlah pelanggan terbanyak. Data yang kami peroleh kemudian kami olah sehingga diketahui berapa rata-rata pemakaian air dalam satuan meter kubik per sambungan rumah per bulan dan liter per orang per hari. Kami hitung juga parameter statistiknya seperti simpangan baku, varians, maksimum dan minimum. Kemudian kami susun dalam histogram distribusi frekuensi dan kami hitung juga pemakaian air yang dibagi berdasarkan musim yaitu hujan dan kemarau. Data-data tersebut kami analisis. Pertama kami lakukan uji normalitas data dan uji homogenitas varians, dan yang selanjutnya kami lakukan uji hipotesis komparatif, yaitu dengan 2 metode, uji median dan Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Hasil dan pembahasan. Untuk karakteristik pemakaian air pelanggan rumah tangga dari PDAM Sleman berdasarkan tabel ini, rata-rata untuk RTA 1 adalah 18,62 meter kubik per sambungan rumah per bulan, dan RTA 2 18,08. Atau kalau berdasarkan liter per orang per hari, RTA 1
122 dan RTA 2 118. Jika dilihat dari data tabel untuk maksimum dan minimumnya, kalau dilihat dari data maksimum dan minimum itu rentangnya cukup jauh. Nah, tapi kalau dilihat dari box plot yang ada di bawahnya, terlihat bahwa 50% dari data pemakaian air itu berada pada rentang 10 sampai 23 meter kubik per sambungan rumah per bulan. Walaupun memang datanya masih terdapat beberapa outlier, tapi secara umum sebaran data itu mendekati dengan nilai rata-rata, sehingga nilai rata-rata ini bisa menggambarkan kondisi dari keseluruhan sampel yang diambil. Kemudian kami juga lakukan uji normalitas dan uji homogenitas data. Tujuannya ini memang untuk melihat, menentukan metode apa yang bisa kita dipakai untuk analisis atau uji hipotesis komparatif. Nah, berdasarkan uji normalitas, kami kesimpulan untuk kedua sampel RTA1 dan RTA2 adalah data pemakaian airnya tidak berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji homogenitas varians, kesimpulannya adalah varians dari RTA1 dan RTA2 tersebut homogen. Nah, kami juga susun data pemakaian air tersebut dengan membedakan beberapa rentang kelas interval ya. Jadi kita lihat, coba kita buat dalam histogram distribusi frekuensi untuk melihat apakah jika dibedakan kelas intervalnya, apakah pola distribusinya berubah. Ternyata dari kali perubahan kelas interval, pola distribusinya hampir sama. Sehingga dari sini terlihat bahwa pola pemakaian air tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan dari rentang kelas interval. Selanjutnya kami lakukan uji median dan uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Uji median ini membandingkan C kuadrat, sedangkan uji Kolmogorov-Smirnov membandingkan dari nilai D kritis. Kesimpulan dari kedua uji hipotesis komparatif ini menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat pemakaian air RTA1 dan RTA2, atau kita bisa katakan pemakaian air dari pelanggan RTA1 dan RTA2 tersebut setara. Jika kita lihat kategori pelanggan dari PDAM Sleman ini, sebenarnya RTA1 dianggap ekonominya lebih rendah dari RTA2. Hal itu terlihat dari kriteria, yaitu RTA1 itu adalah rumah tangga dengan luasan rumah kurang dari 45 meter persegi, sedangkan RTA2 adalah rumah tangga dengan luas rumah lebih dari 45 meter persegi atau real estate. Selain itu, dari penentuan tarif pun RTA2 lebih tinggi, sehingga dari sana terlihat bahwa RTA2 dianggap ekonominya lebih tinggi. Berdasarkan teori pemakaian air untuk rumah tangga yang tingkat ekonominya lebih tinggi cenderung juga lebih tinggi daripada yang ekonominya rendah. Tapi kalau berdasarkan data tingkat pemakaian air ini yang sudah kita analisis ternyata setara, maka kemungkinan sebenarnya ekonomi dari RTA1 dan RTA2 ini juga setara. Selanjutnya kita melihat berdasarkan pemakaian air per orang per hari. Untuk RTA1 adalah 122 liter per orang per hari, dan RTA2 adalah 118. Nah, rentang 118 sampai 122 ini berada di antara, kalau kita lihat dari SNI, tabel SNI, itu yang ini, rentang tersebut berada di klasifikasi kota sedang dan kota besar. Nah, jika kita lihat jumlah penduduk Kabupaten Sleman itu adalah lebih dari 1 juta jiwa, sebenarnya kalau dibandingkan dengan klasifikasi kota itu tidak sesuai. Tapi perbandingan tingkat pemakaian air kabupaten dan kota itu kurang bisa dilakukan karena kota dan kabupaten memiliki perbedaan karakteristik seperti luas wilayah, kepadatan penduduk, dan sebagainya.
Oleh karena itu kita coba membandingkan dengan lingkup yang lebih kecil, yaitu kecamatan. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat, ini sudah kita susun berdasarkan kepadatan dari rendah ke tinggi. Nah, setelah kita susun seperti ini, ternyata tingkat pemakaian airnya itu 5 kecamatan 100 sampai 120 liter per orang per hari, 2 kecamatan 120 sampai 150, dan 1 kecamatan itu lebih dari 150, yaitu Kecamatan Depok. Kebetulan Kecamatan Depok ini adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Sleman. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa 7 dari 8 kecamatan di Kabupaten Sleman itu memang berada pada rentang pemakaian air untuk klasifikasi kota sedang dan kota besar. Kemudian pemakaian air berdasarkan musim. Sebenarnya kalau berdasarkan teori itu pemakaian air musim kemarau seharusnya lebih tinggi daripada musim hujan. Tapi jika kita lihat dari data ini, ternyata pemakaian air musim kemarau rata-ratanya lebih rendah walaupun tidak terlalu jauh. Musim kemarau 18,67 dan musim hujan 18,95. Nah, kenapa pemakaian air musim kemarau lebih rendah dari musim hujan? Kemungkinan yang pertama, pelanggan menyesuaikan pemakaian air dengan ketersediaan air. Jadi mungkin sebenarnya walaupun dari data 2016 sampai 2018 produksi air tersebut meningkat, tapi kenaikannya itu ternyata setara dengan persentase kenaikan jumlah pelanggan, sehingga mungkin ketersediaan airnya sebenarnya juga tidak mengalami peningkatan, baik itu musim hujan maupun musim kemarau. Oleh karena itu, mungkin pelanggan sebenarnya pemakaiannya tetap setara dengan ketersediaan airnya. Kemudian yang kedua, pelanggan PDAM memiliki sumber air selain PDAM, selain dari PDAM, misalkan dari air tanah. Sehingga pada saat musim kemarau, misalkan terjadi penurunan debit air PDAM, maka mereka beralih pemakaiannya ke sumber air alternatif sebagai pelengkap. Selanjutnya kita lihat pemakaian air berdasarkan blok konsumsi. Nah, kami coba membuat histogram distribusi frekuensi pemakaian air yang kita bagi kelas intervalnya berdasarkan blok konsumsi yang digunakan oleh PDAM Sleman, yaitu blok pertama 0 sampai 10, blok kedua 11 sampai 20, dan blok ketiga itu lebih dari 20. Ternyata RTA 1 dan RTA 2 itu polanya hampir sama, di mana blok konsumsi yang kedua itu yang paling tinggi dibandingkan dengan blok konsumsi ketiga dan konsumsi pertama. Nah, kalau kita melihat berfokus pada pendapatan PDAM, PDAM apabila ingin meningkatkan pendapatan sebenarnya dapat mengubah atau menyesuaikan rentang dari blok konsumsi, terutama untuk blok konsumsi kedua dan ketiga. Misalkan blok konsumsi yang bisa dilihat mungkin dari histogram distribusi frekuensi yang sebelumnya ditampilkan itu juga bisa menjadi acuan. Misalkan kita ubah dari blok kedua menjadi 11 sampai 14 dan blok ketiga lebih dari 14, maka grafiknya otomatis akan berubah, blok konsumsi ketiga yang lebih tinggi. Nah, karena tarif di blok ketiga lebih tinggi, maka otomatis juga pendapatan PDAM bisa meningkat. Tapi ini mungkin bisa disesuaikan lagi tergantung dari pertimbangan berapa pendapatan yang ingin diperoleh oleh PDAM. Dari penelitian ini ada beberapa hal yang kami simpulkan. Yang pertama, tingkat pemakaian air rata-rata sebesar 18 sampai 18,62 meter kubik per sambungan rumah per bulan atau 118 sampai 122 liter per orang per hari. Angka ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan untuk penyediaan air dan pengembangan jaringan pelayanan. Jadi mungkin pada saat karena kita sudah mengetahui data dari pemakaian air pelanggan kita sendiri, pelanggan PDAM tersebut, maka kita bisa gunakan data tersebut sebagai acuan pengembangan jaringan. Tidak harus menggunakan data dari SNI atau standar pemakaian air. Tingkat pemakaian air ini 118 sampai 122 liter per orang per hari, termasuk pemakaian air untuk kota sedang dan kota besar menurut SNI 7831/2012. Nah, tapi jika perencanaan penyediaan air ini dilakukan untuk wilayah yang lebih spesifik seperti kecamatan, maka dapat digunakan pertimbangan kepadatan penduduk
untuk penentuan besaran tingkat pemakaian air, tidak hanya berdasarkan jumlah penduduknya. Yang keempat, berdasarkan histogram distribusi frekuensi pemakaian air RTA 1 dan RTA 2, blok konsumsi tarif air PDAM Sleman dapat ditentukan, yaitu blok pertama 0 sampai 10, blok kedua bisa 11 sampai 14, dan blok ketiga lebih dari 14. Nah, blok kedua dan ketiga ini bisa disesuaikan lagi sebenarnya karena berdasarkan Permendagri 71 2016 yang diatur hanya blok pertama, blok kedua itu adalah lebih dari 10 meter kubik per bulan, sehingga bisa disesuaikan rentang bloknya maupun jumlah blok selanjutnya. Yang terakhir, penggunaan data pemakaian air yang diperoleh dari data rekening pelanggan dapat membuat perencanaan lebih tepat dan tidak berlebihan sehingga desain yang disusun bisa lebih efisien. Demikian isi dari makalah yang saya sampaikan pada seminar konteks ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang.